Sword of Coming, episode 366. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sungai waktu terus mengalir perlahan di luar dunia kecil itu, dan gesekan antara dua jenis hukum langit dan bumi menciptakan riak-riak seperti pelangi yang menakjubkan. Chen Pingan dan roh pedang itu duduk berdampingan di tepi lubang di tembok kota dengan kaki mereka menjuntai keluar. Chen Pingan menatap perutnya sendiri dan mendapati bahwa pendarahan telah berhenti dan daging di sekitar luka telah sembuh, tetapi gumpalan organ yang mengerikan di dalamnya masih menampilkan pemandangan yang menakutkan yang dapat membuat siapapun yang melihatnya merinding. Meskipun itu bukanlah serangan habis-habisan, itu tetaplah luka yang ditimbulkan oleh senjata surgawi terikat dari seorang kultivator tingkat Ascension, dan dia akan menderita dampak buruk yang luar biasa dari cedera tersebut untuk waktu yang lama. Di kejauhan, semua orang berdiri diam di tempat, kecuali pelayan tua yang pedang terbangnya yang terikat baru saja patah menjadi dua. Ia terus-menerus bergoyang sedikit demi sedikit dari sisi ke sisi, menampilkan pemandangan yang tragis. Setelah pingsan, Sun Jiasu yang tidak sadarkan diri diserahkan kepada seorang pelayan tua. Sebagian besar orang tersenyum gembira. Menurut roh pedang, tulang punggung Zheng Dafeng patah, sehingga ki sejati murni yang telah ia kembangkan sebagai seniman bela diri tingkat 9 telah sepenuhnya lenyap, membuatnya menjadi lumpuh. Namun, fondasi fisik yang telah ia bangun memastikan bahwa tubuhnya masih setara dengan seniman bela diri tingkat 5 atau 6. Dia telah dikirim ke toko obat debu oleh sang bijak terpelajar, jadi nyawanya tidak dalam ancaman apapun. Namun, bahkan jika suatu hari nanti dia bisa berdiri dan berjalan lagi, sisa hidupnya akan dihabiskan dalam penderitaan yang sangat menyiksa. Dia juga memberitahu Chen Pingan bahwa sang bijak terpelajar telah menawarkan diri untuk menangani kekacauan ini, dan bahwa dia akan memastikan Chen Pingan tidak dirugikan. Meskipun Du Mao telah menerima banyak keuntungan atas keterlibatannya dalam masalah ini, dia justru akan kehilangan lebih banyak lagi, dan ini masih jauh dari akhir masalah. Saat keduanya menatap langit dunia kecil itu bersama-sama, roh pedang tiba-tiba berkata, "Aku harus pergi. Pengasahan pedangku tidak bisa ditunda lebih lama lagi." Sebuah pikiran terlintas di benak Chen Pingan, dan dia berkata, "Aku memiliki payung kertas minyak yang mampu menyembunyikan aura. Mengapa kau tidak mengambilnya, kakak perempuan abadi? Kau baru saja mengatakan bahwa bahkan musuh bebuyutan sang bijak terpelajar pun muncul dan berjanji bahwa aku tidak akan pernah lagi menghadapi monster tua seperti Du Mao. Selama aku tidak harus menghadapi kultivator tingkat 5 atas, aku bisa menjaga diriku sendiri, dan aku juga tidak akan mencari masalah." Membantu Zheng Dafeng kali ini hanyalah kejadian sekali saja. Roh pedang itu menepuk kepala Chen Pingan sambil mengangguk dan berkata, "Tentu, aku akan menerimanya. Kalau dipikir-pikir, ini adalah hal pertama yang pernah kau berikan padaku." Chen Pingan mengangkat alisnya sebagai tanda keberatan. Ekspresi puas muncul di wajah roh pedang itu saat dia bertanya, "Apakah kau memikirkan potongan platform pembunuh naga yang muncul di keranjangmu saat kau menyeberangi sungai? Itu bukan sesuatu yang kau berikan padaku, aku mencurinya sendiri." Chen Pingan tersenyum sambil bertanya, "Apa yang kau inginkan, kakak perempuan abadi? Aku akan memberimu sesuatu yang lain selain payung kertas minyak ini. Aku telah menempuh perjalanan yang sangat jauh, dan aku akan terus melanjutkan perjalanan dari sini, jadi mungkin aku akan menemukan sesuatu yang kau sukai." Roh pedang itu menoleh kepadanya dengan senyum geli sambil menyindir, "Apakah kau tidak takut gadis itu marah padamu? Jika keadaan semakin memburuk, aku akan membiarkan dia memukuliku," jawab Chen Pingan sambil tersenyum cerah. Roh pedang itu mengetuk dahi Chen Pingan dengan jarinya sambil menghela napas, "Kau sudah dewasa sekarang." "Benar, kan?" jawab Chen Pingan dengan ekspresi puas sambil mengulurkan satu tangan untuk membandingkan tinggi badan mereka. Dia dengan lembut menyenggol bahu Chen Pingan dengan bahunya sendiri sambil tersenyum dan bertanya, "Kamu benar-benar menyukai gadis itu, ya? Seberapa besar kamu menyukainya?" Wajah pucat Chen Pingan sedikit memerah saat ia menatap ke kejauhan dan menjawab dengan malu-malu, "Aku tidak bisa memberitahumu itu." "Ya ampun, aku hampir cemburu," roh pedang itu terkekeh.
Kau tidak akan melakukan itu, kata Chen Pingan sambil menggelengkan kepalanya. Kau yang terbaik, kakak abadi. Roh pedang itu tersenyum sambil berdiri, lalu berkata, ayo kita ambil payung dari toko obat. Ngomong-ngomong, tubuh di tanah itu adalah avatar jiwa yang milik Dumao, jadi aku sarankan kau mengambilnya. Itu milik seorang immortal tingkat 12, dan kau bisa menjualnya dengan harga tinggi. Chen Pingan melirik tubuh yang tergeletak di tanah dengan enggan. Roh pedang itu tersenyum sambil melanjutkan, bahkan jika kau tidak menjualnya, orang lain bisa menempatinya, seperti Cui Chan. Chen Pingan menyimpan tubuh itu ke dalam harta pengecilannya. Meskipun titik akupunturnya telah rusak parah, dia masih bisa bergerak dengan baik. Namun, dia tidak akan bisa bertarung dalam waktu dekat, dan saat ini, kekuatannya kemungkinan besar lebih rendah daripada saat dia pertama kali mencapai tingkatan ketiga. Chen Pingan bangkit berdiri dan menatap jubah anggur manis emasnya yang compang-camping dengan ekspresi sedih. Roh pedang itu membawa 3 keping platform pembunuh naga yang jatuh dari harta karun pengecil tablet giok, dan dia tersenyum sambil menghibur, tidak apa-apa, kau bisa memperbaikinya, dan itu hanya akan menghabiskan beberapa kantong koin tembaga esensi emas. Mungkin kau bahkan bisa meningkatkannya menjadi alat sudo celestial. Pak tua yang harus ikut menyumbang, dan siapapun namanya juga harus ikut, suka atau tidak suka. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Dia melangkah maju ke dalam lubang besar yang telah diledakkan di tembok kota sambil berkata, jangan berkecil hati. Akhir dari jalan agung masih jauh, dan aku akan tetap berada di sisimu begitu kau sampai di sana. Chen Pingan segera mengikuti, dan dia meraih bahu pria itu sebelum melompat keluar dari lubang di tembok kota. Dari sana, Chen Pingan menunjukkan arah ke toko obat debu, dan dia pun terbang melintasi udara. Pembatasan yang diberlakukan pada kota naga tua oleh sang bijak terpelajar masih berlaku, sehingga semuanya masih membeku dalam waktu. Di luar toko obat, Pei Qian mondar-mandir dengan tongkat pendakian di tangannya seperti kucing di atas atap seng panas. Setelah selesai melepaskan teknik pedang iblis gila miliknya, dia mendapati bahwa jiwa Yin dengan nama keluarga Zhao berdiri diam di tempat seperti patung kayu, dan tidak peduli bagaimana dia memanggilnya, dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Seolah-olah asap hitam yang mengepul dari tubuhnya telah membeku, dan dia tidak mampu menggerakkannya bahkan setelah meraih dan menariknya dengan kedua tangan. Akhirnya, dia melemparkan tongkat pendakiannya ke samping dan berjongkok di tanah untuk menangis terseduh-seduh di pelukannya sendiri. Setelah air matanya mengering, dia bergegas keluar dari gang secepat mungkin, tetapi tepat saat dia hendak berlari ke jalan, dia teringat peringatan Chen Pingan agar tetap berada di toko obat dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, dia mulai terisak lagi sambil memanggil Chen Pingan, dan setelah terlalu lelah untuk menangis lebih lama, dia mengeluarkan jimat yang diberikan Chen Pingan kepadanya sebelum menempelkannya ke dahinya sendiri. Diberi keberanian oleh jimat itu, dia akhirnya memutuskan untuk melangkah keluar ke jalan untuk mencari Chen Pingan. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakangnya. Kembali, Pei Qian berbalik dan mendapati Chen Pingan berdiri di belakangnya. Ia langsung diliputi gelombang emosi, menyeringai di sela isak tangisnya sambil bergegas menghampiri Chen Pingan dan memeluknya, sementara roh pedang itu memperhatikan dengan ekspresi penasaran. Mengingat kekuatannya dan pengalamannya yang luas, dia secara alami dapat langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat istimewa pada mata Pei Qian. Dia bisa melihat bahwa benda-benda itu mengandung matahari dan bulan. Tentu saja, itu bukanlah matahari dan bulan dari dunia megah, melainkan esensi dari benda-benda langit di suatu negeri yang diberkati. Meskipun demikian, ini adalah berkah yang sangat besar yang akan terlalu berat untuk ditanggung bahkan oleh seorang seniman bela diri tingkat 9 atau seorang immortal bumi. Namun, roh pedang itu sebenarnya tidak peduli bagaimana Pei Qian mampu menerima berkah yang luar biasa itu tanpa terluka sedikit pun. Dia telah melihat terlalu banyak orang luar biasa, sampai-sampai dia menjadi kebal terhadap hal-hal luar biasa, dan dia sudah kehilangan hitungan berapa banyak tokoh luar biasa yang telah binasa oleh pedang lamanya. Baru setelah melepaskan Chen Pingan, Pei Qian melihat wanita berjubah putih yang berdiri di belakangnya, dan matanya membelalak serta ekspresi bingung muncul di wajahnya. Jarang sekali kita melihat seorang jenius bela diri murni seperti dia di zaman sekarang, mengapa kau tidak mengajarinya bela diri? Tanya roh pedang itu sambil tersenyum.
Chen Pingan menepuk kepala Pei Qian sambil menjawab, dulu, aku khawatir dia akan menimbulkan masalah jika belajar bela diri, tetapi mulai sekarang, aku akan mulai mengajarinya. Pei Qian mulai perlahan mundur. Itu adalah gerakan refleks sepenuhnya, dan bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa dia melakukannya. Mata roh pedang itu sedikit menyipit saat dia merenung, sepertinya ini bukan tanah suci biasa yang baru ditemukan oleh sekte Konfusianisme. Mungkin ini salah satu tanah yang kutebang hingga ke dunia fana. Chen Pingan sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan wanita itu. Roh pedang itu tersenyum sambil meyakinkan, kau tidak perlu tahu tentang hal-hal ini untuk saat ini. Ini semua sejarah kuno, dan hanya memikirkannya saja membuatku ingin memutar bola mata. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju toko obat, dan barulah Pei Qian tersadar sebelum dengan malu-malu bersembunyi di belakang Chen Pingan. Payung kertas minyak yang disebut oleh pendeta Taois tua dari Laut Timur sebagai payung daun payung bersandar di kusen pintu. Dia membungkuk untuk mengambilnya, dan begitu dia membuka payung itu, tablet giok dari aula leluhur Gunung Kedamaian dan Ketenangan jatuh keluar. Dia meliriknya, lalu menghancurkannya menjadi bubuk dengan sikap meremehkan. Chen Pingan menghentakkan kakinya dengan gelisah dan berteriak, "Hei, aku harus mengembalikan benda itu ke Gunung Kedamaian dan Ketenangan." Seharusnya kau bilang begitu lebih awal, kata roh pedang itu sambil tersenyum. Tidak apa-apa, katakan saja aku yang merusaknya, dan jika mereka menginginkan ganti rugi, mereka bisa datang menemuiku di dunia kecil permata. Lupakan saja, Chen Pingan menghela napas pasrah. Aku akan menulis surat kepada Dewa Langit Tua dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan, dan semuanya akan baik-baik saja. Roh pedang itu mengangkat payung di atas kepalanya sambil berkata, baiklah, aku pergi sekarang. Chen Pingan masih memiliki banyak hal yang ingin dia sampaikan kepadanya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana, dan pada akhirnya, dia hanya tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Roh pedang itu melangkah menghampirinya, lalu membungkuk dan dengan lembut menempelkan dahinya ke dahi Chen Pingan sambil berkata dengan suara lembut, Chen Pingan, betapa beruntungnya aku telah bertemu denganmu. Setelah itu, dia melesat pergi sebagai seberkas cahaya putih, menembus langit kota naga tua dan lautan awan di atasnya. Dia berhenti sejenak di udara sebelum terbang kembali ke platform pembunuh naga di dunia kecil permata. Di pintu masuk toko obat, Pei Qian menarik lengan baju Chen Pingan dengan ketakutan sambil berkata, kakak perempuan itu adalah immortal terkuat yang pernah kulihat. Aku bahkan tidak berani mencoba merayunya di depannya. Chen Pingan tersenyum sambil berkata, setinggi apapun kau mendaki, akan selalu ada seseorang di atasmu. Pastikan kau tetap rendah hati dan tekun dalam berlatih seni bela diri. Pei Qian mengangguk tegas sebagai jawaban, lalu tiba-tiba bertanya, itu gadis yang kamu sukai, kan? Haruskah aku menelepon ibunya lain kali aku bertemu dengannya? Chen Pingan sedang melangkah melewati ambang pintu, dan dia hampir terjatuh tersungkur saat mendengar ini. Alangkah hebatnya jika memiliki ibu seperti dia. Lanjut Pei Qian dengan penuh semangat. Chen Pingan buru-buru berbalik dan menutup mulutnya dengan tangan sambil memarahi dengan suara tegas, jangan bicara omong kosong. Pei Qian menatapnya dengan ekspresi bingung sambil bertanya, kalau begitu, haruskah aku hanya memikirkannya dan tidak mengatakannya? Ekspresi Chen Pingan semakin gelap saat dia mencengkeram cuping telinga Pei Qian, dan Pei Qian terpaksa memiringkan kepalanya ke samping dan menjerit kesakitan saat Chen Pingan menyeretnya sampai ke halaman belakang toko obat sebelum melepaskan telinganya. Pei Qian berjongkok sambil memijat telinganya yang sakit, sementara Chen Pingan masuk ke kamar Zheng Dafeng. Zheng Dafeng terbaring di tempat tidur, masih dalam keadaan tidak sadar, sama seperti Chen Pingan, luka-lukanya hanya dapat ditekan sementara. Namun, kondisinya jauh lebih buruk daripada Chen Pingan. Chen Pingan menyeret sebuah kursi ke sisi tempat tidur, lalu duduk di atasnya dan menatap kosong ke arah Zheng Dafeng di ruangan yang remang-remang itu. Pei Qian menyelinap ke pintu masuk ruangan, dan setelah melihat sosok Chen Pingan yang tampak sedih, dia ragu sejenak sebelum pergi dalam diam. Dia duduk di tangga dengan dagu bertumpu pada kedua tangannya. Dia belum pernah melihat Chen Pingan tampak begitu sedih sebelumnya, dan akibatnya, dia juga merasa sedikit sedih saat meniup jimat kuning yang ditempelkan di dahinya. Jimat itu tetap menempel di dahinya, menolak untuk pergi kemanapun, sama seperti kesedihannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel.
Apakah seperti inilah rasanya menjadi dewasa? Tiba-tiba, aliran waktu di wilayah selatan benua botol berharga timur kembali normal. Namun, selain para immortal bumi dari Golden Core dan Nascentier, tidak ada seorang pun yang mampu mendeteksi sesuatu yang mencurigakan. Beberapa saat kemudian, beberapa individu yang lebih cerdas di kota Naga Tua akhirnya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak mengherankan jika Chen Pingan tidak terlihat di manapun. Lagi pula, bahtera pemakan pedang milik Dumao baru saja menembus perutnya dan membuatnya terhempas ke tembok kota. Namun, Dumao dan Zheng Dafeng juga menghilang, dan itu agak sulit dijelaskan. Selain itu, ada juga beberapa kejadian misterius lainnya yang telah terjadi. Sebagai contoh, pelayan tua dari klan Jiang Hutan Awan, yang seharusnya menjadi tokoh terkuat kedua di seluruh kota Naga Tua setelah Dumao, telah jatuh ke tanah dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya dengan darah mengalir keluar dari semua lubang tubuhnya, luka-luka yang menunjukkan bahwa fondasi jalan agungnya telah mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Fuki buru-buru turun dari platform pendakian naga, lalu berjongkok di samping pelayan tua itu dengan ekspresi muram, tidak mengerti apa yang dilihatnya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan rasa sedikit kesal terhadap Fan Junmo. Jika bukan karena dia, mustahil dia akan benar-benar tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Setelah memeriksa kondisi pelayan tua itu, Fuki terkejut menemukan bahwa pedang terbang yang terikat padanya telah hancur. Namun, dia tidak mengungkapkan hal ini kepada siapapun, hanya menyatakan bahwa pelayan tua itu menderita beberapa luka yang harus diobati. Fu Nanhua mengarahkan pandangannya ke arah tembok kota, di mana Chen Pingan sudah tidak terlihat lagi, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Chen Pingan telah meninggal di suatu tempat di luar kota atau apakah dia entah bagaimana berhasil selamat dari cobaan ini. Fu Donghai dan Fu Chunhua saling bertukar pandang lagi. Keduanya masih belum mau melepaskan klaim mereka atas posisi penguasa kota, dan dari sudut pandang itu, kondisi pelayan tua itu jelas bukan kabar baik. Haruskah aku mengirim seseorang untuk mencari Chen Pingan dan Zheng Dafeng? Tanya Fu Nanhua. Fuki menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak ada gunanya melakukan itu sekarang. Prioritas utama kita adalah mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Dumao tiba-tiba menghilang. Putar kereta kuda, kita akan memasuki kota dari gerbang selatan, bukan gerbang timur. Orang yang paling tercengang adalah Duyan, keturunan langsung Dumao. Dia masih berdiri di atas tembok kota, menatap dengan ekspresi tercengang, tidak dapat memikirkan kemana Dumao mungkin pergi. Istri Duyan memiliki kemampuan kultivasi yang biasa-biasa saja, tetapi dia jauh lebih tenang daripada Duyan tingkat inti emas, dan dia berkata, leluhur Dumao adalah kekuatan dominan yang patut diperhitungkan bahkan di benua daun payung, jadi tidak mungkin sesuatu terjadi padanya di benua botol harta karun timur yang kecil ini. Duyan mengangguk sambil menggenggam tangannya dan tersenyum sambil berkata, maafkan aku karena kehilangan kendali diri. Setelah semua ini selesai, Sekte Daun Payung kita akan menggunakan kota Naga Tua sebagai batu loncatan untuk menebar jaring kita ke utara, menarik semua sekte abadi di benua botol berharga timur. Semua yang tunduk pada Sekte Daun Payung kita akan makmur, sementara mereka yang menentang kita akan menemui kehancuran. Ketika saat itu tiba, aku akan bertanggung jawab mengawasi salah satu jalur, sementara kau akan menjadi pemimpin klan Ding. Di masa depan, klan Fu dan klan Ding akan menjadi dua klan utama di kota Naga Tua. Wanita itu tersenyum sebagai jawaban. Klan Ding, Fang, dan Hou semuanya telah mengirimkan tetua untuk mencegat dan membunuh Zheng Dafeng. Ini adalah pengaturan mendadak yang dibuat oleh klan Fu. Akibatnya, ketiga klan tersebut benar-benar lengah. Seandainya mereka diberi lebih banyak waktu untuk bersiap, mereka pasti sudah membuat 3 blokade, satu di luar kota, satu di pinggiran kota, dan satu di dalam kota. Itu akan menjadi cara yang jauh lebih bijaksana dan tidak meninggalkan jejak. Sebaliknya, mereka terpaksa mengambil pendekatan yang lebih terburu-buru dan tidak terorganisir. Sebelumnya, keempat klan utama telah bersatu untuk melawan klan Fu, tetapi setelah Sun Jiasu dari klan Matahari dan Duyan dari klan Ding menyatakan kesetiaan mereka kepada klan Fu, klan Fang dan Hou tidak punya pilihan selain menerima kesepakatan ini dan melakukan apapun yang diminta oleh klan Fu. Bahkan jika mereka akan direduksi menjadi pelayan klan Fu, setidaknya itu akan lebih baik daripada dimusnahkan sepenuhnya.
Pemuda dari klan Fang yang menjadi dalang di balik semua ini masih belum menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia masih merencanakan pesta perayaan yang akan dia adakan begitu dia kembali ke kota. Setelah diskusi singkat antara para pengambil keputusan dari ketiga klan, mereka memutuskan untuk mengikuti klan Fu ke gerbang kota selatan. Adapun para tetua di belakang mereka yang telah dikirim untuk mencegat Zheng Dafeng, mereka akan diberi kebebasan untuk sementara waktu, dan diasumsikan bahwa mereka akan kembali ke kota setelah mereka mendapatkan kepala Zheng Dafeng. Fan Junmao terbangun di puncak lautan awan, dan benar saja, tingkat kultivasinya telah turun ke tingkat inti emas. Namun, ia sama sekali tidak merasa kesal, malah tertawa terbahak-bahak. Ia melirik ke arah jalan menuju platform pendakian naga dan mendapati bahwa masih ada beberapa pertempuran yang terjadi. Alisnya sedikit mengerut saat melihat ini, dan dia menangkupkan satu tangan di dadanya sendiri, lalu mengulurkan jari tengah dan jari telunjuk tangan lainnya sebelum menunjuk ke bawah beberapa kali. Beberapa pilar cahaya turun dari lautan awan, dan karena dia memanfaatkan kekuatan lautan awan, serangan dari Fan Junmao ini tidak kalah dengan serangan kultivator tingkat Naschen pada umumnya. Pada saat itu, para tetua dari klan Fang, Ho, dan Ding telah menderita banyak korban, sehingga hanya tersisa 5 atau 6 orang, dan tiba-tiba, kepala mereka ditembus oleh pancaran cahaya yang melesat dari atas. Hanya satu dari para kusir klan Fan yang masih tersisa, sementara Lu Baixiang dan Wei Xian juga masih hidup. Seluruh tubuh Lu Baixiang berlumuran darah, sementara Wei Xian relatif tidak terluka. Adapun Zulian dan Sui Yubian, mereka telah gugur dalam pertempuran. Lu Baixiang mengambil kembali kegilaan mendalam Sui Yubian, lalu menusukkan pedang itu ke jantung para tetua yang gugur dari 3 klan satu demi satu, dan baru setelah itu dia memasuki kereta. Di dalam kota naga tua, lelaki tua pendek yang masih mampu melepaskan jiwa yin-nya ke dunia bahkan setelah waktu berhenti, saat ini berdiri di bawah pohon, tertawa terbahak-bahak dengan begitu gembira hingga air mata mulai menggenang di matanya. Dia belum pernah tertawa terbahak-bahak seperti ini dalam 1000 tahun terakhir. Itulah yang kau dapatkan, Dumao, dasar bajingan tua. Ia hanya memulai perjalanan ke utara untuk bersenang-senang dan bertemu dengan seorang temannya, dan ia tidak pernah menyangka akan menyaksikan pemandangan yang begitu menakjubkan di sepanjang jalan. Pria tua itu berasal dari benua daun payung, namun ia sangat terkenal di beberapa sekte kultivasi menengah dan kecil di benua botol berharga timur, terutama di hati semua bidadari surgawi dari sekte-sekte tersebut. Bagi mereka, ia dikenal sebagai tombak sepanjang kaki, dan ia dikenal sangat murah hati. Dia dan seorang pemuda tampan dan ksatria dari sekte tinju ilahi tak terkalahkan sering bertarung memperebutkan beberapa gadis surgawi sambil mengamati mereka melalui gulungan gambar ajaib. Tentu saja, mereka tidak terlibat dalam pertempuran sungguhan. Sebaliknya, mereka bertengkar perebutan siapa yang bisa memberikan uang paling banyak, dan alih-alih membayar dengan koin kepingan salju, mereka menggunakan koin panas yang lebih rendah. Setelah tawa lelaki tua itu mereda, ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia berkata pada dirinya sendiri, hari ini adalah hari yang baik, jadi aku tidak bisa pelit lagi. Aku harus benar-benar menunjukkan kemurahan hatiku dan memberi pelajaran pada orang itu. Aku tidak bisa membiarkan dia terus bersikap sombong seolah-olah dia lebih baik dariku. Sayang sekali hal tragis seperti ini harus terjadi pada gadis surgawi Sujia dari Gunung Matahari Terbakar. Dia gadis yang sangat cantik. Aku berencana melakukan perjalanan ke Gunung Matahari Terbakar untuk memberinya harta, tapi sepertinya aku tidak akan punya kesempatan lagi. Sayang sekali. Lalu ada juga He Xiaoliang dari Sekte Dekrit Ilahi. Mengapa dia tiba-tiba memutuskan untuk meninggalkan benua botol harta karun timur? Aku ingin pergi dan melihatnya sendiri, meskipun hanya dari jauh. Di dalam kamar Zheng Dafeng di toko obat debu, Chen Pingan tetap duduk di kursi di samping tempat tidur. Dia pernah mendengar bahwa meskipun Zheng Dafeng bisa kembali berjalan, dia akan tetap bungkuk seumur hidupnya. Mengingat kembali waktu yang mereka habiskan bersama di dunia kecil permata, ada satu kesempatan ketika Zheng Dafeng duduk di depan gerbang kota kecil itu, menyaksikan para immortal memasuki kota sambil berseru, wanita tadi memiliki sepasang kaki yang mematikan. Saat itu, Chen Pingan tidak memahami sindiran seksual yang dilontarkan Zheng Dafeng, dan dia bertanya dengan polos, apakah dia seorang praktisi bela diri. Dulu, Zheng Dafeng adalah seorang ahli bela diri tingkat 8, tetapi sekarang,
Zheng Dafeng, aku telah melakukan perjalanan sangat jauh dan bertemu banyak orang, tetapi dari semua itu, kaulah yang paling berani dan telah berupaya paling keras untuk menegakkan keadilan. Aku minta maaf, sungguh, kata Chen Pingan dengan suara serak. Saat ini, Zheng Dafeng terbaring dalam keadaan diam dan tak bergerak di bawah selimutnya yang berlumuran darah. Di tengah laut di luar stasiun feri Pulau Kota Nagatua, pendeta Tao muda yang berdiri di atas labu emas raksasa itu mengulurkan tangannya keluar dengan telapak tangan menghadap ke atas, dan ada ekspresi menyedihkan di wajahnya saat sang bijak terpelajar mencambuk telapak tangannya berulang kali dengan ranting pohon. Air mata menggenang di mata pendeta Tao muda itu saat ia protes, "Ini bukan salahku, guru bijak terpelajar. Aku tidak mencoba untuk menjebak Chen Pingan kali ini, dialah yang memutuskan untuk menentang Dumao. Aku bahkan tidak bisa meramalkan ini melalui ramalan. Dumao adalah penyuling Qi tingkat 12, kau tidak bisa mengharapkan aku pergi ke kota Nagatua untuk menentangnya. Aku akan mempertaruhkan nyawaku. Tidak adil kau menargetkanku, aduh." Semakin banyak pendeta Taois muda itu mengeluh, semakin marah pula sang bijak terpelajar, dan ia mulai mengayunkan ranting pohonnya dengan lebih keras sambil berteriak, "Dasar bajingan kecil yang tidak tahu berterima kasih. Belum lama ini kau menyebutku saudaramu, namun sekarang kau berbalik dan menggigit tangan yang telah memberimu makan. Si kakek tua itu jelas tidak becus mengajarkanmu mana yang benar dan mana yang salah, jadi biar aku yang mengajarimu. Menghindar sekali lagi dan aku akan memukul wajahmu. Berdiri diam dan ulurkan tanganmu." Pendeta Taois kecil itu tidak punya pilihan selain menurut, mengulurkan telapak tangannya sekali lagi sambil terisak, "Guru bijak terpelajar, jika Anda terus seperti ini, saya akan mengadu kepada guru saya tentang Anda. Dia akan membela saya, seperti Anda membela Chen Pingan. Beraninya kau membantahku," bentak sang bijak terpelajar. "Kau pikir aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan bajingan tua itu? Justru karena kau memiliki guru yang tidak kompetenlah kau menjadi seperti ini. Jika aku tidak mengalahkanmu hari ini, maka aku akan mengambil nama keluargamu." Pendeta Tao muda itu menangis terseduh-seduh sambil protes, "Tapi guru bijak terpelajar, kita memiliki nama keluarga yang sama sejak awal. Bahkan jika kita bukan dari keluarga yang sama, kita berdua sudah saling kenal sejak lama, jadi tolong jangan hukum saya dengan hukuman fisik ini." Sang bijak terpelajar mendengus dingin sambil melemparkan ranting pohon itu ke samping, lalu memarahi, "Jangan membuat masalah lagi setelah kau pindah ke dunia surgawi. Kau pikir kau lebih pintar dari semua orang, dan itu akan menjadi kehancuranmu." Para pendeta Tao di ibu kota Giok Putih lebih bebas dan tidak terkekang dibandingkan dengan kultivator tingkat 12 di dunia agung kita, tetapi itu juga berarti bahwa mereka tidak akan mengikuti aturan. Bahkan, hal terakhir yang mereka inginkan adalah harus mengikuti aturan. Pendeta Tao muda itu duduk di atas labu emas sambil menyeka air mata dari matanya, lalu mulai menggerakkan tangannya dengan ekspresi sedih sambil bertanya, "Pindah ke dunia surgawi? Tapi guruku tidak pernah mengatakan kita akan pergi ke sana." "Kau tidak tahu apa-apa," bentak sang bijak terpelajar. "Kaulah yang tidak tahu apa-apa," gerutu pendeta Tao muda itu pelan. Ia mengira bahwa ia berbicara terlalu pelan sehingga sang bijak terpelajar tidak dapat mendengarnya, tetapi ternyata bukan demikian, karena sang bijak terpelajar segera mengambil kembali ranting yang hanyut di permukaan laut. Ekspresi putus asa muncul di wajah pendeta Tao muda itu saat dia berdiri dan mengulurkan telapak tangannya, bersiap menerima pukulan lagi. Itu hanyalah ranting kecil biasa, tetapi di tangan sang bijak terpelajar, kekuatannya tak kalah dahsyat dari pedang terbang seorang pendekar pedang abadi. Sang bijak terpelajar mengarahkan pandangannya ke arah barat daya, lalu melemparkan ranting itu ke samping dan menamparkan kepala pendeta Tao muda itu sambil menggerutu, "Pergi sana. Jangan membuat masalah lagi mulai sekarang, kau dengar?" Labu emas raksasa itu melayang menjauh, dan tiba-tiba, pendeta Tao muda itu mulai menggoyangkan pantatnya ke arah sang bijak terpelajar dengan cara yang provokatif sambil juga menjulurkan lidah dan membuat ekspresi wajah yang aneh. Sang bijak terpelajar mengangkat jarinya, dan ranting itu segera melayang ke udara dan menusuk salah satu pantat pendeta Tao muda itu dengan tepat. Pendeta Tao muda itu mencabut ranting tersebut dan membuangnya, lalu melompat-lompat kesakitan sambil bergegas pergi di atas labu penumbuh pedangnya. Sambil melakukan itu, dia menyeka air mata dari wajahnya,
lalu berteriak dengan suara marah, "Bagaimana kau bisa mempermalukan aku seperti ini? Kau bukan saudaraku." Ranting itu berbalik dan menusuk pantatnya yang satunya lagi. Barulah setelah itu sang bijak terpelajar membebaskan pendeta Tao muda itu dan berangkat menuju arah barat daya. Tak lama kemudian, ia berpapasan dengan seorang pendekar pedang yang terbang menuju kota naga tua, dan ia melompat dengan ekspresi marah lalu menamparkan dahi pendekar pedang itu. Satu tamparan saja tidak cukup, dia menamparkan kepala pendekar pedang itu berulang kali sambil berteriak, "Dasar sampah tak berguna. Aku bisa memaklumi kau karena tidak menyelamatkan Ki kecil karena kau berada jauh dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia kecil permata, tapi apa yang kau lakukan barusan ketika adikmu hampir terbunuh tepat di depan matamu? Yang kau lakukan hanyalah berlatih teknik pedangmu sepanjang hari. Apa gunanya? Kau sudah 2 kali menyusahkan Pingan kecil, tahukah kau? Pertama kali adalah ketika kehadiranmu memengaruhi kondisi mentalnya, dan kedua kalinya adalah ketika kau memberinya inti iblis tingkat 12 tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Pingan kecil hampir mati gara-gara kau. Apa kau pernah dengar tentang Dumao? Dia orang tua brengsek tingkat Ascension yang tak tahu malu, dan dia sendiri yang mengejar Pingan kecil di kota naga tua. Adikmu ini baru seorang pendekar tingkat 5, tapi Dumao sendiri yang mengejarnya, kau mengerti? Dia tidak ikut serta dalam rencana kekaisaran Li Agung atas nama sektenya atau menyelidiki dewa yang, itu semua omong kosong. Tujuannya adalah untuk membunuh Pingan kecil. Di hadapan orang lain, termasuk pendeta Taois muda itu dan 2 kultivator Konfusianisme tadi, sang bijak terpelajar selalu berusaha menahan amarahnya, betapapun marahnya dia sebenarnya. Namun, dia sama sekali tidak menahan diri di hadapan pendekar pedang ini. Pendekar pedang itu tetap diam tak bergerak, membiarkan sang bijak terpelajar menamparkan kepalanya berulang kali tanpa menghindar atau membalas. Sang bijak terpelajar terus menamparnya sambil berteriak, "Kau di mana selama ini? Kau pergi entah kemana? Kau memang orang yang berjiwa bebas, ya, Zuoyu. Qi Jingchun tidak akan pernah seperti kau, begitu pula adikmu. Tidak ada yang bisa sebebas dirimu. Jika kau begitu tidak peduli dengan orang lain, kenapa kau tidak pergi saja dan naik ke surga?" Zuoyu tetap berdiri diam di tempatnya, menerima pukulan itu dalam diam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gurunya begitu marah dan kecewa. Zuoyu telah berada di sisi sang bijak terpelajar ketika yang terakhir terpaksa memenjarakan dirinya sendiri di hutan kebajikan, dan bahkan saat itu, dia tetap ceria seperti biasa, sama sekali tidak terpengaruh oleh keadaannya. Bahkan setelah patung-patungnya disingkirkan dari kuil-kuil Konfusianisme dan dihancurkan berkeping-keping, dia sama sekali tidak merasa terganggu. Itu bukan sekadar akting ceria yang ia pura-pura. Sebaliknya, ia benar-benar tidak terganggu oleh semua itu, dan Zuoyu tahu bahwa gurunya bukanlah tipe orang yang akan memasang topeng keceriaan palsu di depan siapapun. "Apa yang harus saya lakukan, guru?" tanya Zuoyu dengan ekspresi tenang. "Oh, jadi akhirnya kau ingat aku gurumu. Kau lihat bagaimana aku menghadapi dewa-dewa gunung di 5 gunung benua ilahi bumi tengah bertahun-tahun yang lalu, kan? Kau punya pedang, kan? Kejar dia, tiduri ibunya, lakukan sesuatu." Zuoyu mengangguk sebagai jawaban sebelum terbang pergi di atas pedang terbangnya, membelah laut dengan energi pedangnya yang luar biasa di sepanjang jalan.